Nah, karena merasa hari-hari saya ini sangat-sangat tidak enak dengan kondisi badan saya seperti pokoknya 1000 sensasi lah yang saya rasakan. Jadi saya putuskan untuk kembali lagi ke puskesmas, pull up lagi kepada dokter yang memberi saya obat, ingin menanyakan sebenarnya saya ini ada penyakit apa gitu loh. Jadi pada hari itu selang waktu 3 hari kalau tidak salah, saya kembali ke puskesmas dan saya cek lagi ke dokter. Saya jelaskan saya setelah makan obat ini lalu jantung saya berdebar-debar setelah saya sholat. Jadi dokter itu kaget. Jadi saya dicek ulang oleh dokter. Lalu dokter itu bilang, "Pak, sudah saya bilang Pak, ternyata Bapak ini ada riwayat penyakit MAH," dia bilang. "Kan sebelumnya katanya obat ini tidak boleh, sangat sensitif, maksudnya sangat sensitif untuk orang yang penderita MAH," dia bilang. "Kalau Bapak punya penyakit MAH, makan obat ini otomatis asam lambung Bapak itu naik," katanya. Dan dia bertanya lagi, "Apakah setelah itu Bapak ada minum kopi?" Lalu saya jawab, "Iya," saya bilang. "Saya makan obat ini jam 1 siang, Dok. Terus jam 5 sore saya makan minum kopi," maksudnya. "Nah, itu penyebabnya, Pak," dokter itu bilang. Setelah dicek lagi perut saya, dan dokter itu bilang, "Nah, ini Pak, kelihatan asam lambung Bapak itu naik." Jadi dokter itu menjelaskan sebenarnya obat ini adalah obat penahan nyeri, Pak. Begitu Bapak makan karena mempunyai kadar asam yang tinggi, begitu masuk ke lambung, asam lambung Bapak itu udah naik, udah terpancing oleh obat tersebut, Pak. Jadi waktu Bapak tambah minum kopi lagi, dan dia bilang kopi itu asamnya juga tinggi, jadi asam lambung Bapak ini dari perut tuh langsung membludak naik ke atas, Pak. Itulah yang menyebabkan Bapak jantungnya berdebar-debar dan mengalami sesak napas. Pokoknya sensasi-sensasi yang saya rasakan itulah penyebabnya, dokter bilang. Jadi di situ saya kaget. "Oh, sampai segitunya ya, Dok ya," dia bilang. "Iya," kata dokter tersebut. Jadi dokter tersebut memberi saya obat MAH. Nah, mulai hari itulah saya udah menderita asam lambung. Jadi dokter tersebut memberi saya obat MAH, dan saya bilang mungkin baru pertama kali merasakan, "Jadi penyakit Bapak ini hanya asam lambung, Pak ya," dia bilang. Lalu saya tanya lagi, "Apa bukan karena penyakit jantung ya, Dok?" "Enggak," dia bilang. "Tidak, Pak," dia bilang. "Itu reaksi dari asam lambung sehingga menyebabkan jantung Bapak berdebar kencang karena pola makan Bapak," dia bilang. "Setelah minum obat, Bapak minum kopi, itu reaksinya," dia bilang. "Oh, dari situ," saya bilang. Kalau begitu saya udah mendengar penjelasan dari dokter, saya udah merasa sedikit enakan lah pikiran saya. Jadi saya pulang ke rumah, saya makan lagi obat MAH yang diberi oleh dokter tersebut. Setelah obat MAH itu saya makan dari hari ke hari sampai obat itu habis, memang sama sekali tidak ada respon, tidak ada reaksi apapun gitu. Tidak ada reaksi yang memberikan kemajuan pada kesehatan lambung saya gitu. Malah semakin hari saya merasa semakin menderita, semakin sakit, sensasinya semakin banyak. Lalu saya di situ mulai putus asa dan saya tidak mau ke dokter lagi. Jadi saya putuskan untuk pasrah aja, saya bilang. Yang penting saya tidak mau lagi makan obat dari dokter, saya bilang. Mungkin saya di situ udah pikiran udah buyar ya, udah putus asa. Kecemasan semakin bertambah, badan semakin lemas. Teman-teman tahu, berat badan saya drastis selama 2 bulan itu turun sekitar 9 kilo, kawan-kawan. Yang awalnya berat badan saya sebelum menderita penyakit ini 65 kg. Setelah menderita penyakit tersebut, timbangan badan saya itu, berat badan saya sekitar 55 kilo, sekitar 10 kilo. Dari situ kan makan udah mulai nggak enak,
sensasi 1000 sensasi, kalau saya bilangnya 1000 sensasi sudah saya rasakan. Memang tubuh kita ini seperti menderita, seperti sangat-sangat tersiksa kawan-kawan. Pernah suatu hari saya merasakan dada saya ini serasa terbakar, seperti ditusuk-tusuk dada sebelah kiri. Terus tenggorokan ini rasa dicekik, ya rasa tercekik gitu. Ada sedikit sesak gitu. Jadi saya putuskan untuk minta adik saya dibawa ke rumah sakit, ke IGD langsung. Jadi pas malam-malam tuh saya langsung dilarikan ke IGD, langsung rekam jantung di EKG. Saya takutnya kenapa-kenapa dengan jantung saya. Setelah dicek, cek paru-paru, cek jantung, ternyata hasilnya normal. Jantung saya normal, paru-paru normal. Lalu dokter itu bilang ini efek dari asam lambung, Pak, dia bilang. Karena saya pernah memang merasakan sebelumnya itu nyeri di tangan kiri, naik ke belakang seperti mau tembus ke dada kiri ini. Itulah saya rasakan. Dan saya jelaskan ke dokter, dokter juga bilang itu salah satu gejala juga dari asam lambung, Pak, dia bilang. Jadi diberi lagi obat dokter, obat pelindung lambung seperti Milanta, tapi itu khusus resep dokter. Dan itu saya makan sekitar seminggu. Dan alhamdulillah setelah makan obat tersebut lambung saya mulai enak. Hanya untuk kecemasan-kecemasan berlebih itu masih ada. Dan yang lebih mengherankan, saya trauma untuk sholat maghrib di masjid. Semenjak saya kena, mungkin saya sekitar 3 hari tidak sholat maghrib di masjid. Saya coba hari keempatnya ke masjid. Pas sholat maghrib di rakaat kedua, jantung saya kembali berdebar-debar lagi. Cuman berdebarnya enggak seperti yang pertama, berdebar-debar sedikit, tapi ada berdebar-debar gitu. Kecemasan masih berlebih gitu. Jadi saya semakin saya pikirkan itu semakin resah, semakin gelisah, semakin takut gitu loh. Jadi setelah itu saya putuskan untuk sholat maghrib saya tidak berani ke masjid. Saya takutnya terjadi apa-apa gitu ya saat sholat gitu. Jadi saya takut untuk ke masjid, timbul rasa trauma, rasa kecemasan berlebih gitu untuk sholat ke masjid, apalagi terutama sholat maghrib. Jadi sekitar 1 bulan ya kawan-kawan, saya tidak berani untuk sholat maghrib ke masjid. Tapi yang anehnya waktu sholat zuhur, sholat asar, subuh, isya, itu biasa-biasa aja. Itu yang saya heran gitu loh. Begitu sholat maghrib di rakaat kedua pasti jantung saya berdebar-debar, tapi saat rakaat pertama dan rakaat ketiga sampai selesai itu biasa-biasa aja. Itu yang mengherankan, itu yang membuat saya sangat-sangat bingung dengan penyakit ini gitu loh. Mungkin memori saya, ingatan saya. Jadi dari situ saya berpikiran, ini penyakit ini sebenarnya didasari oleh apa gitu loh. Dan saya sharing-sharing juga kepada kawan-kawan, kepada teman-teman. Dan saya sering buka video di YouTube juga, lihat tentang sharing-sharing orang yang terkena GERD juga, anxiety, yang sedang sholat. Ternyata setelah membaca beberapa postingan dari komentar tersebut, saya berpikiran, oh, saya bilang ternyata saya tidak sendiri gitu loh. Ternyata memang gejala dari penyakit ini memang seperti yang saya rasakan gitu loh. Nah, dari situlah awal bulan Mei sebelum puasa saya mempunyai semangat, seperti mempunyai semangat baru gitulah. Tapi kecemasan berlebih itu masih saya rasakan. Jadi saya putuskan untuk memberanikan diri dan ikhtiar. Jadi saya putuskan untuk berobat herbal. Awalnya saya beli madu. Jadi setelah sharingnya sama kawan-kawan, lihat video di YouTube, baca artikel,
dan saya dapat pencerahan bahwa madu itu sangat baik untuk mengurangi dari gejala asam lambung, baik dari kecemasan, anxiety ataupun gejala lainnya gitu. Jadi saya coba pertama awal Mei sebelum puasa, saya coba beli madu. Kalau tidak salah itu madunya mereknya ZMax kalau tidak salah. Ya, madu ZMax kalau tidak salah, karena saya juga dapat informasi di Facebook kalau tidak salah ya, lagi lihat-lihat di Facebook, saya lihat ada yang promosi ZMax, katanya kegunaannya untuk lambung, untuk kecemasan. Nah, seperti ini ya. Ini madu ZMax. Ini kebetulan sudah habis, saya hanya beli 1 botol aja. Nah, mulai saat itulah awal mulai saya mengkonsumsi madu ini, madu ZMax maksudnya ya. Jadi saya merasa awalnya ada perubahan gitu loh, perubahan yang menuju kesembuhan gitu. Jadi saat pertama minum obat ini, minum madu ini maksud saya, waktu pertama minum madu ini 1 sendok, saya merasa waktu madu ini masuk ke perut, rasa panas gitu loh, rasa ada yang hangat gitu loh. Begitu hangat saya langsung timbul mulas di perut, karena kebetulan, dan teman-teman tahu sendiri, kalau saya pribadi waktu menderita asam lambung sangat-sangat sulit sekali untuk BAB ya kawan-kawan, karena perut sering panas, mungkin gangguan dari pencernaan ya, sangat sulit dari BAB. BAB-nya itu bisa 3 hari sekali, bahkan 4 hari sekali, itu pernah saya rasakan. Nah, jadi setelah makan madu ini, saya selang waktu 1 jam setelah makan itu saya langsung BAB yang sangat-sangat banyak sekali, banyak, seperti mulas gitu. Jadi kotoran-kotoran yang keluar dari perut saya ini, saya lihat langsung ya, memang seperti kotoran-kotoran yang sudah hitam-hitam gitu, seperti yang sudah berbuih, itu keluar semua. Nah, mulai dari situlah saat BAB pertama setelah mengkonsumsi madu ini, saya merasakan perut saya enteng, meskipun ada sedikit-sedikit sensasi panas pada perut dan dada, itu pasti masih ada. Nah, dari situ saya bilang, wah, madu ini sepertinya punya efek yang sangat-sangat luar biasa, saya bilang. Jadi saya rutinkan minum ini. Kebetulan ini aturan pakainya diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan ya setiap minumnya. Jadi saya amalkan sebelum tidur ya, waktu bangun tidur, sebelum makan apapun, sebelum minum air putih, saya minum obat ini, minum madu ini. Setelah itu siang sebelum makan saya minum ini, malam sebelum tidur saya minum ini. Jadi setelah sekitar memasuki bulan puasa, sekitar 1 minggu puasa, obat ini udah habis nih, udah habis ya saya minum. Sekitar 2 minggu saya konsumsi, udah habis sebotol. Dari situlah saya mulai merasakan badan saya ini sangat-sangat enak. Lalu memang sebelumnya saya punya niat, memang saya dalam keadaan kondisi asam lambung, walaupun kondisi sakit, saya akan tetap berpuasa gitu loh. Nah, saya barengi juga dengan puasa, saya barengi dengan minum obat madu maksudnya. Alhamdulillah berangsur-angsur kesehatan pada lambung, pada pikiran, kecemasan itu berangsur-angsur reda. Kecemasan saya mulai ringan, sensasi di perut, di dada sudah mulai berangsur-angsur hilang gitu loh. Jadi saya sambil itu buka-buka juga artikel, buka video YouTube juga, cari-cari obat herbal lainnya. Maksudnya saya tidak akan menggunakan madu ini lagi gitu loh. Biar saya pakai herbal lah, karena saya merasa minum 1 botol ini sudah enak, jadi saya putuskan untuk tidak beli lagi. Saya mau coba cari herbal lain gitu. Jadi waktu itu saya buka-buka YouTube, lalu saya lihat
beberapa video-video tentang obat herbal mengenai penyembuhan asam lambung. Mungkin yang saya rekomendasikan, saya melihat dari videonya Dr. Zaidul Akbar, dan di situ sangat banyak sekali resep-resep herbal untuk bermacam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit yang kronis gitu. Jadi di situ di beberapa video tuh, salah satu video saya dapat resep herbal untuk mengatasi asam lambung. Jadi resepnya itu macam-macam lah, macam-macam rempah yang kita konsumsi, yang harus kita minum secara rutin ataupun secara sesekali, itu untuk mengobati penyakit mah, lambung ataupun penyakit lainnya gitu. Nah kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya janji insya Allah saya akan upload kembali pada video berikutnya tentang obat-obat herbal, atau memberikan tips-tips tentang kawan-kawan yang sedang menderita asam lambung, bagaimana mengatasi kecemasan, bagaimana menghilangkan rasa takut, bagaimana rasa mengendalikan pikiran. Insya Allah semoga video ini bermanfaat ya kawan-kawan, untuk teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang masa pemulihan dari GERD anxiety ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.